Halo semuanya, selamat datang di Wardaya Online Learning dengan saya Izrul. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai momen inersia. Sebelumnya, kita telah mengenal bahwa pada gerak translasi atau gerak lurus, massa benda itu suatu merupakan ukuran kelembaman. Ukuran kelembaman atau ukuran inersia. Yang berarti benda yang memiliki massa yang lebih besar akan memiliki inersia yang juga besar. Sebaliknya, apabila massa yang lebih kecil akan memiliki inersia atau kelembaman yang juga kecil. Maka apabila inersia benda besar, maka sulit untuk digerakkan. Sulit untuk digerakkan. Namun sebaliknya, apabila inersia suatu benda itu kecil, maka mudah untuk digerakkan dengan gaya yang sama. Sebagai contoh, untuk menggerakkan sebuah mobil dengan sebuah sepeda motor. Selanjutnya, setelah kita memahami mengenai sifat kelembaman pada gerak translasi, mari kita tinjau gerak pada sistem gerak rotasi atau gerak melingkar. Nah, gerak rotasi atau gerak melingkar, inersia ini akan bergantung tentu saja terhadap massa, namun ada faktor lain, yaitu bentuk benda. Bentuk benda ini entah eh, yang dirotasikan adalah batang, silinder atau bola, atau papan gitu, atau yang ketiga adalah letak sumbu putar, atau yang dinamakan dengan poros ya, poros benda itu. Nah, misalkan kita sebagai contoh, kita tinjau momen inersia pada suatu partikel ya, pada suatu partikel. Misalkan kita memiliki batang ringan gitu ya. Saya gambarkan dulu nih, ceritanya ini ada batang ringan, tentu saja yang massanya diabaikan dengan panjang R besar gitu. Salah satu ujung batang yaitu titik P ditetapkan sebagai poros rotasi. Ini sebagai poros gitu, jadi ditaruh engsel atau baut gitu ya, sehingga batang ini bisa berotasi atau berputar. Pada ujung batang yang lain dihubungkan dengan sebuah partikel M. Jadi di ujung ini kita hubungkan dengan eh, partikel gitu ya, yang tidak ada bentuknya gitu, partikel dengan massa M. Jika sistem diputar terhadap poros P, sehingga partikel berotasi dengan kecepatan V di sini gitu, kita putar sehingga akan berotasi searah dengan jarum jam, yaitu dengan kecepatan linear V, maka energi kinetik yang kita ketahui adalah energi kinetik dari suatu benda bermassa dengan kecepatan V adalah setengah mv kuadrat, gitu kan. Nah, bila kita ingat kembali bahwa kecepatan linear dalam gerak rotasi itu disimbolkan dirumuskan dengan kecepatan sudut dikali jaraknya terhadap poros, yaitu V sama dengan omega kali R, maka energi kinetik ini bisa kita tuliskan sebagai M dikali omega R kuadrat. Kalau misalkan kita keluarkan M R kuadrat omega kuadrat gitu kan, sama saja. Nah, ukuran dari setengah mr kuadrat dikali omega kuadrat itu yang kita sebut sebagai energi kinetik rotasi. Jadi perumusan setengah mr kuadrat omega kuadrat ini yang disebut sebagai energi kinetik rotasi. Energi kinetik rotasi. Namun ada besaran yang menentukan dari energi kinetik rotasi, yaitu besaran momen inersia itu sendiri, yaitu
dari rumus ini adalah setengah I omega kuadrat. Jadi momen inersia dari sebuah partikel itu disimbolkan dengan I. Jadi momen inersia suatu partikel itu disimbolkan dengan I, yaitu sebanding dengan massa dikali jaraknya terhadap poros. Seperti itu. Bagaimana dengan satuan momen inersia? Nah, satuan dari momen inersia itu adalah satuan dari massa dikali satuan dari R. Kuadratkan gitu kan. Jadi satuan massa adalah kilogram dikali 1 meter kuadrat. Sehingga satuan dari momen inersia itu sendiri adalah kilogram meter kuadrat. Nah, pada video berikutnya akan dijelaskan bagaimana momen inersia dari berbagai benda yang sering keluar dalam soal-soal seperti itu. Jadi untuk momen inersia partikel itu sederhana I sama dengan mr kuadrat, namun ketika kita meninjau benda tegar atau benda-benda yang lain gitu, seperti bola, silinder, atau batang, itu nanti di sini akan ada koefisien tertentu seperti itu. Jadi di sini di depannya itu ada koe